Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini, di pertemuan ketiga, gitu ya, ini adalah materi baru yang diperbaharui, gitu ya. Jadi, materi praktikum yang tahun kemarin, yang 7 pertemuan, 3 pertemuan itu masih dipakai, dan 4 pertemuan, 4 video nanti akan diganti, gitu ya, karena memang beberapa sudah tidak terlalu relevan di sini. Nah, untuk pertemuan ketiga ini adalah materi baru gitu ya, karena memang banyak sekali digunakan terutama untuk tugas akhir. Nah, kita akan membahas tentang algoritma KNN ya untuk dataset ini. Jadi dataset ini adalah dataset pilihan presiden ya, pemilihan presiden untuk calon A, B, dan C gitu di Jawa Barat gitu. Nanti untuk pengecekan pemilihannya ini ditentukan dari indeks ekonominya gitu ya, indeks pendidikan sampai urbanisasi di sini. Nah, nanti kita akan mulai analisis KNN dan bagaimana visualisasi datanya gitu ya secara menggunakan Anaconda di sini atau Python. Seperti biasa menggunakan Jupyter Notebook ya, tinggal di launch nanti akan tampil seperti ini ya. Nanti Anda silakan tinggal buat Python kernel ya, seperti biasa. Nah, setelah itu nah, setelah ini silakan Anda buat contohnya Jaki gitu ya. Jaki praktikum Pisdat pertemuan 3. Nanti di save kasih nama ya. Nah, lalu yang paling penting tadi karena ada Excel yang ini ya. Nah, Excelnya nanti akan saya kirim ke grup. Nah, upload seperti biasa, seperti yang di video sebelumnya di pertemuan kedua. Nanti tinggal upload ya. Nah, ini datanya yang ini sudah ada. Nah, karena sudah diupload. Nah, setelah diupload, kita nanti mulai panggil gitu ya. Panggil diimport di sini pandasnya dan nampinya. Nah, menggunakan kode yang ini. Nanti kodenya juga akan saya kirim ya ke grup gitu. Nah, notepadnya. Nah, setelah itu kita load file yang Excel yang tadi gitu ya. Kita coba baca apakah terbaca atau tidak. Nah, menggunakan kode yang ini. Nanti read file ya dari dataset KKN Filpres Jabar di sini. Nah, maka kalau sukses maka akan tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita tentukan di sini gitu ya fitur indeks ekonominya gitu ya. Ini berdasarkan targetnya beberapa hal. Nah, kita cek ini tidak akan terjadi apapun. Terus yang sebelah sini juga sama untuk pengecekan kriteria. Lalu untuk pengecekan kolom di sini nanti akan muncul kolomnya. Nah, akan seperti ini. Nanti setelah itu kita akan coba clear ya. DF clear di sini ya untuk opsional biasanya gitu. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Lalu kita buat untuk siapkan posisi untuk X dan Y-nya di sini ya. Nah, nanti tidak akan ada apa-apa juga untuk X dan Y. Lalu nanti kita akan buat label di sini gitu ya. Untuk tiap calon presiden. Nah, untuk labelnya akan seperti ini. Nah, lalu setelah ini kita akan buat normalisasi untuk fiturnya. Nah, untuk normalisasi ini buat kodenya menggunakan scalar di sini, standar scalar fit to transform. Tidak akan terjadi apapun. Nanti untuk extrain-nya juga dicoba. Ini untuk split extrain test. Karena ada beberapa proses di algoritma itu tidak akan terjadi. Nah, nanti akan nyari kelima gitu ya, kelima di sini. Jadi pencarian untuk tren kesekian gitu ya biasanya. Nanti dia cari tren kelima. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Nah, lalu kita akan buat tampilan confusion metricnya, hasil analisisnya, kepresisiannya, tingkat presisinya menggunakan kode ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya.
advance score-nya, presisinya, recall-nya, sampai support-nya gitu ya. Sampai coefficient metriknya di sini. Cuman tidak berupa grafik gitu ya, tapi berupa ini saja. Nah, lalu kita buat grid di sini ya. Nah, biasanya untuk membuat grid decision, jadi langsung kita buat tampilan visualisasinya secara 2 dimensi. Ini menggunakan kode yang ini gitu ya. Nanti yang tadi sudah ditentukan sudut X dan Y-nya, dan XX, YY, dan untuk Z-nya belum. Nanti kalau untuk 3 dimensi ada. Nah, menggunakan kode yang ini. Nah, maka kita tinggal run. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini untuk penyebaran klasterisasi pemilihan calon A, B, dan C gitu ya. Nah, itu untuk 2 dimensi. Lalu bagaimana untuk klasterisasi penyebaran pemilih presiden untuk presiden A, B, dan C secara 3 dimensi. Nah, ini menggunakan kode yang ini gitu ya. Jadi karena ada tadi XY, ya ini ada XYZ labelnya. Jadi secara 3 dimensi. Nah, kita run. Nah, maka indeksnya akan seperti ini. Ya, untuk jenisnya gitu. Ini untuk di sini untuk jenis tingkat pendidikan, ini tingkat ekonomi, yang ini untuk urbanisasi. Nah, lalu bagaimana ketika kita menentukan siapa sih calon presiden yang lolos atau yang menang gitu ya. Nah, menggunakan K9 juga sebenarnya bisa gitu ya. Ya, dilihat dari data gitu. Nah, maka kita menggunakan kode yang ini gitu ya, untuk menyesuaikan. Jadi ada data prediksi, data latih di sini. Maka ketika diprediksi menentukan, nah prediksi untuk sampelnya dari sebaran, nah contohnya quick count di sini, maka calon A yang akan memenangkan presiden di sini ya. Nah, itu. Jadi untuk praktikum pertemuan ketiga, Anda buat yang seperti ini. Nah, selesai seperti biasa, Anda go full page ya. Nanti screenshot, menggunakan add-on Google Chrome, lalu save lewat PDF ya, dan kasih nama ya seperti biasa. Contohnya namanya Jaki Praktikum Bisdak. Nah, itu tinggal kirim ke Google Form gitu ya. Nah, itu baik. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan ketiga saya cukupkan sekian. Nanti kita lanjut di pertemuan keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.